Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Pokoknya doa terbaik ya buat teman-teman, sehat, bahagia, banyak uang, selamat dunia akhirat, pokoknya yang terbaik buat teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, yaitu Kenanga Kinasi. Wah, Kenanga Kinasi ya, selalu asik kisahnya untuk disimak. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih, ternyata belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Udah gak sabaran kan pengen masuk ke dalam kisahnya? Yuk, siapin dulu cemilannya, siapin dulu kopinya, tehnya, semuanya disiapin biar nyaman. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke Kalimantan. Sugian, pemilik bengkel di Kalimantan. Hamdan duduk di sudut trotoar, beralaskan kardus yang mulai lapuk karena hujan yang turun semalam. Tubuhnya kaku oleh dingin, bajunya yang lusuh tidak mampu menahan angin dingin dari jalanan kota. Setahun sudah dia hidup di jalanan, wajahnya kotor dan tubuhnya kurus, rambut yang dulunya hitam pekat kini acak-acakan, kusam dan lengket. Hamdan tidak pernah membayangkan jika hidupnya akan terjerumus ke dalam kondisi seperti ini. Dulu, dia tinggal di Kalimantan. Meski kehidupannya sederhana, dia punya usaha yang cukup untuk sekedar menyambung hidup. Setidaknya, dia mendapat uang dengan mudah karena memiliki usaha warung yang menyiapkan sarapan pagi berupa lontong dan nasi kuning yang dikelola bersama Sida, istrinya Hamdan. Tetapi semuanya berubah ketika teman yang bernama Anto menawarkan pekerjaan di salah satu kota di Pulau Jawa. Gajinya gak naik, kata temannya sambil meyakinkan Hamdan bahwa gaji yang akan mereka terima cukup besar. Nanti kita begawi kantoran, pakai jas, kada usah uyu bangun subuh lagi, gasan bemasak nasi kuning. Hamdan jelas tergiur karena dikatakan ia akan bekerja di kantoran yang memakai jas. Apalagi ia memang sudah merasa lelah harus bangun pagi-pagi untuk memasak bahan jualan. Satu-satunya syarat adalah Hamdan harus membiayai keberangkatan mereka. Hamdan yang sudah terbujuk oleh janji manis itu segera menjual semua perhiasan Masida untuk membeli tiket dan mengumpulkan uang perjalanan. Dengan penuh harapan, ia pergi menuju tanah Jawa, membayangkan kehidupan yang lebih baik walau Sida sudah melarang. Dan ternyata peringatan Sida, istrinya, benar. Kenyataan yang terjadi jauh berbeda daripada janji Anto temannya. Sesampainya di Jawa, setelah beberapa hari di kota, Hamdan harus menghadapi berbagai musibah. Dompet dan tasnya hilang, dicuri oleh Anto yang ia anggap selama ini sebagai teman baik. Tersisa hanya baju di badan dan sepatu yang sudah mulai menganga di ujung. Hamdan kalut. Ia ingin melapor kepada kepolisian, tetapi tidak punya apa-apa untuk menunjukkan identitasnya. Kantongnya kosong. Hari demi hari, ia mencoba mencari pekerjaan, tetapi tanpa uang, tanpa tempat tinggal, semuanya terasa sia-sia. Peluang kerja sudah hilang dari genggamannya. Siang harinya, matahari terik memanggang tubuh, tapi Hamdan sudah kebal terhadap panas. Dia menyisir jalanan, matanya tertuju pada sisa makanan yang ditinggalkan di meja warung pinggir jalan. Perutnya perih menahan lapar. Dengan langkah berat, Hamdan mendekat ke meja, lalu dengan cepat ia mengambil sisa nasi dan sepotong cuilan tahu yang tergeletak di sana. Dia makan dengan tergesa-gesa karena jika sampai pemilik warung itu melihat, maka dia akan diusir atau bahkan dipukuli. Tapi rasa malu sudah lama ditinggalkannya. Dia tidak punya pilihan selain bertahan hidup dengan cara ini.
Ketika malam hari, suasana kota berubah menjadi lebih keras bagi para penggelandang seperti Hamdan. Dia terpaksa tidur di emperan toko yang tutup, berusaha menghindari pandangan mata-mata penuh curiga karena takut dia akan membongkar toko. Seringkali petugas keamanan ataupun preman jalanan menyuruhnya pergi. Kadang dia dipaksa pindah ke tempat lain dengan menggunakan ancaman atau bahkan tendangan. Sementara itu, tangan Hamdan memegangi perutnya yang keroncongan, berharap malam segera berlalu. Tiap kali teringat keluarganya di Kalimantan, Hamdan merasakan sesak di dadanya. Dia pernah menjadi suami yang dibanggakan oleh keluarganya, tetapi sekarang mungkin mereka sudah melupakannya sama sekali karena memang ia yang sudah lama tidak pulang. Sudah tidak terhitung berapa kali dia membayangkan pulang, tetapi tanpa uang, tanpa identitas. Pulang ke Kalimantan seakan menjadi mimpi yang mustahil. Di salah satu sudut kota, Hamdan pernah bertemu dengan seorang lelaki tua yang juga hidup menggelandang. Lelaki itu memberikan nasihat sederhana. "Jangan pernah menyerah, nak. Kamu masih muda. Suatu hari nanti pasti kamu bisa kembali ke tempat asalmu." Kata-kata itu seringkali terngiang di telinga Hamdan, terdengar seperti ejekan, terutama saat ia sedang merasa putus asa. Bukannya bersemangat mencari kerja, Hamdan justru semakin kehilangan keinginan bertahan hidup. Dia ingin mati, tapi tidak berani mengakhiri hidupnya sendiri. Hamdan takut terluka, apalagi sampai melihat darah. Jadi, satu-satunya pilihan yang tersisa bagi Hamdan adalah terus luntang-lantung menunggu keajaiban. Dia tidak lagi mengeluh ketika tidur di bawah jembatan layang, lalu didatangi oleh sekelompok orang mabuk. Mereka menendangi tubuhnya, memukul, dan juga merampas apa yang masih tersisa dari barang-barangnya. Hamdan hanya bisa melindungi kepalanya dengan kedua tangan. Tubuhnya memar, tetapi dia tidak berdaya untuk melawan. Setelah mereka pergi, Hamdan tergeletak di sana meratapi nasib baik yang tidak pernah berpihak padanya. Keesokan paginya, Hamdan berjalan tanpa tujuan di pasar. Di sana penuh dengan aktivitas, tetapi bagi Hamdan, suara hiruk-pikuk manusia yang berlalu lalang terasa hampa. Dia hanya melirik sebentar pada buruh angkut yang bekerja keras di pasar, kemudian mengalihkan pandangannya ke sisi lain. Matanya tertuju pada sebuah keluarga yang sedang makan bersama di warung. Hamdan berdiri cukup jauh. Pandangannya tidak bisa lepas dari piring-piring penuh makanan yang sedang mereka santap. Dan setelah mereka pergi meninggalkan meja, Hamdan bergegas ke sana. Matanya menatap rakus pada sisa makanan yang berada di atas meja. Diraupnya dengan cepat. Perutnya yang sudah keroncongan sejak tadi malam tidak peduli lagi apakah tangannya bersih atau tidak. Saat ini dia hanya ingin makan sampai kenyang, walau harus menghabiskan sisa makanan orang. Hamdan sedang mengunyah suapan terakhirnya ketika tiba-tiba saja pemilik warung datang menghampiri. Warung sedang ramai pembeli, tetapi ia memilih mengamati Hamdan yang dengan rakus mengambil sisa makanan dari meja. Tanpa marah, pemilik warung itu justru memandang Hamdan dengan penuh rasa iba. "Kamu lapar, nak?" Tanyanya pelan, suaranya penuh dengan pengertian. Hamdan mengangguk pelan. Ia malu, tapi tidak lagi sanggup menyangkal. Pemilik warung itu berbalik ke dapur, lalu kemudian kembali dengan membawa sepiring penuh nasi dan lauk yang masih hangat. "Makan yang benar, kau butuh tenaga," katanya sambil meletakkan piring di depan Hamdan. Tanpa menunggu lebih lama, Hamdan langsung menyantap makanan itu, bahkan lupa untuk berterima kasih karena rasa lapar yang begitu menyiksa. Pemilik warung itu ikut diam. Ia membiarkan Hamdan menyelesaikan makanannya supaya tidak tersedak. "Badanmu kenapa?" tanyanya setelah Hamdan selesai makan. Hamdan menyentuh memar di lengan dan dagunya. Perih. Dia meringis saat merasakan perih yang masih sangat terasa. Andai saja ia punya kekuatan, kejadian tadi malam tidak akan pernah terjadi. "Kamu berkelahi." Hamdan mengangguk. Dipukuli orang mabuk, logat Banjar tidak pernah hilang. Walau sudah setahun Hamdan terlunta-lunta di kota besar, setidaknya itulah yang menjadi pengingat bagi Hamdan bahwa dia masih memiliki kampung halaman. Kenapa? Pemilik warung tampaknya tertarik sehingga rela meluangkan waktu mengobrol dengan gelandangan sepertinya.
Setelah Hamdan selesai berbicara, pemilik warung menyuruhnya beristirahat di sudut warung yang cukup luas. "Tidurlah dulu di sini, nanti kita bicara." Hamdan yang merasa sudah terlalu lelah dan juga kenyang mengangguk patuh dan segera berbaring di atas tikar lusuh yang digelar oleh pemilik warung. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Hamdan bisa tidur dengan perut kenyang dan atap di atas kepala. Keesokan harinya, Hamdan bangun ketika matahari sudah cukup tinggi. Rupanya ia tertidur sangat lama. Pemilik warung yang memperkenalkan namanya sebagai Darto itu sudah menyiapkan teh hangat dan sepotong roti untuknya. Setelah menyantap sarapan sederhana, Pak Darto mengajak Hamdan duduk di salah satu bangku panjang di depan warung yang belum buka. "Asal kamu tahu, dulu nasibku sama persis seperti kamu." Pemilik warung itu memulai ceritanya sambil menatap lurus ke arah jalanan yang mulai ramai. "Hidupku juga sulit. Aku tidak punya apa-apa, tidur di jalanan, makan dari sisa-sisa orang lain. Tapi suatu hari, aku mendengar tentang sebuah tempat keramat di luar kota. Orang-orang bilang, siapapun yang berani ke sana, maka bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Aku pikir, kalau hidupku sudah seburuk ini, tidak ada salahnya mencoba sedikit keberuntungan." Hamdan menyimak dengan seksama. Cerita tersebut menarik perhatiannya, meski bagian tentang tempat keramat terdengar agak tidak masuk akal. Tapi hidup di jalanan telah mengubah cara pandangnya. Kadang ketika seseorang sudah terdesak, apapun bisa dianggap sebagai harapan, seberapapun kecilnya peluang itu. "Lalu, apa yang terjadi, Pak?" tanya Hamdan, matanya menyipit menatap si pemilik warung. Pemilik warung itu menarik nafas dalam. "Aku pergi ke tempat itu, sebuah bukit kecil dengan pohon tua besar yang disebut keramat oleh penduduk setempat. Dan setelah kembali dari sana, hidupku mulai berubah. Aku mendapat bantuan dari orang yang tak terduga. Warung ini pun akhirnya bisa dibangun dari uang yang seolah datang begitu saja." Hamdan tidak mengatakan apa-apa, tetapi pikirannya mulai berputar. Tempat keramat, ritual, kekayaan, semua terdengar seperti sesuatu yang berasal dari dongeng lama para dukun. Tapi saat ini, Hamdan berada di titik terendah dalam hidupnya. Dia tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. Jika memang benar tempat itu bisa membantunya bangkit, maka dia ingin sekali mencobanya. Pak Darto melihat keraguan di wajah Hamdan. "Aku tidak memaksamu percaya. Tapi kalau kamu memang ingin mengubah nasib, tidak ada salahnya pergi ke sana. Aku juga bahkan bisa memberikanmu ongkos untuk sampai ke sana." Hamdan tertegun kala mendengar tawaran dari Pak Darto. Dia tidak menyangka ada orang yang begitu peduli, apalagi hanya mengenalnya satu malam saja. Pak Darto tersenyum kecil, lalu ia merogoh kantongnya dan mengeluarkan beberapa lembar uang kertas. "Ambil ini untuk ongkos perjalanannya. Tempatnya memang agak jauh, tapi kalau kau memang benar-benar ingin berubah, ini kesempatan." Hamdan memegang uang itu dengan tangan gemetar, merasakan campuran antara rasa syukur dan juga rasa malu. "Kenapa? Kenapa Bapak melakukan ini untukku?" Pemilik warung itu hanya menggeleng sambil tersenyum. "Aku juga dulu dibantu oleh orang lain, dan sekarang adalah giliranku untuk membantu orang yang membutuhkan." Dengan dorongan kuat dari dalam dirinya, Hamdan akhirnya memutuskan untuk pergi. Setelah mengucapkan terima kasih yang tulus, ia segera menuju terminal untuk mencari bus yang diarahkan oleh pemilik warung. Perjalanan itu akan membawa Hamdan ke sebuah desa yang terpencil jauh dari hiruk pikuk kota. Ia naik ke dalam bus, duduk di bangkunya, lalu kembali tidur. Uang yang diberikan Pak Darto tadi sudah lebih dari cukup untuk menuju alamat yang ditujunya. Bahkan ia juga bisa membeli makanan agar tidak kelaparan di jalan. Di sepanjang perjalanan, pikirnya terus melayang kepada istri dan anaknya yang sudah lama ia tidak temui. Sudah hampir setahun lebih dia tidak memberi kabar, tidak ada uang yang dikirimkan, bahkan sekedar surat pun tidak.
Dia membayangkan bagaimana keadaan keluarganya selama dia pergi. Hamdan berharap mereka masih bisa bertahan selama ini. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, Hamdan tiba di bukit tujuannya. Dia menemui juru kunci mengutarakan niat yang sebenarnya. 6 bulan kemudian, motor ojek berhenti di depan sebuah rumah kecil yang mulai tampak rapuh. Atap di beberapa tempat sudah tampak bocor dan dinding kayu yang dulunya kokoh kini mulai memudar warnanya. Hamdan turun dari ojek, membayar ongkos, lalu berdiri diam sejenak mengamati rumah tersebut sambil menarik nafas dalam-dalam. Sudah lama dia tidak melihatnya. Banyak sekali perubahan yang sudah terjadi di sini. Ketika Hamdan melangkah ke pekarangan, suara langkah kakinya menarik perhatian seorang perempuan yang sedang mencuci di halaman samping. Sida, istrinya, segera berdiri dengan rasa terkejut. Matanya membelalak. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Hamdan, suaranya begitu lirih, seakan ragu apakah yang dilihatnya itu nyata atau tidak. Hamdan tersenyum tipis. Langkahnya semakin cepat mendekati perempuan yang sudah lama ia rindukan. Iya, ini aku, jawab dengan suara berat tapi penuh keyakinan. Sida segera berlari ke arahnya. Air mata langsung mengalir di pipinya. Dia memeluk Hamdan erat seolah tidak ingin melepaskannya lagi. Pian benar-benar pulang, isahkan di sela-sela tangis. Aku pikir Pian tidak akan pernah pulang lagi ke rumah. Hamdan mengusap kepala istrinya. Perasaannya campur aduk antara rasa bahagia dan sedikit bersalah. Dia sadar betapa beratnya hidup Sida tanpa dirinya, tapi sekarang semuanya akan berubah. Maafkan Ding, ada banyak sekali kejadian di sana. Tapi sekarang aku sudah kembali. Dan lihat, coba lihat. Hamdan membuka tas yang digendongnya, menunjukkan uang tunai yang diikat rapi. Ini untukmu semua. Kita bisa memulai hidup yang jauh lebih baik. Sida terdiam, matanya membelalak lebar melihat tumpukan uang yang ada di hadapannya. Dia tidak bisa berkata apa-apa selain menangis bahagia. Dari mana Pian mendapatkan ini semua? Aku bekerja keras, Ding, jawab Hamdan singkat. Dia tidak ingin terlalu banyak bercerita tentang apa yang sebenarnya terjadi di Pulau Jawa, tentang ritual yang ia lakukan atau tempat keramat yang ia kunjungi. Baginya yang penting sekarang adalah keluarganya bisa hidup layak. Tak lama kemudian, seorang anak kecil berlari keluar dari dalam rumah. Mendengar suara ribut-ribut di luar, anak itu berhenti sejenak. Matanya mengerjap melihat sosok yang sangat dikenalinya. Abah, suaranya polos tapi penuh harap. Hamdan tersenyum lebar, kemudian ia berjongkok dan membuka kedua lengannya lebar-lebar. Ya, Abah pulang, Nak. Anak itu langsung berlari memeluknya. Tawa kecil keluar dari mulutnya yang sangat dirindukan oleh Hamdan selama berbulan-bulan. Hamdan menggendong anaknya erat, menciumi keningnya, merasakan betapa berat rindunya selama ini. Setelah mereka semua masuk ke dalam rumah, Hamdan duduk di ruang tamu yang sederhana tapi penuh kenangan. Sida menyuguhkan teh hangat sambil sesekali masih mencuri pandang ke arah Hamdan, seolah tidak percaya bahwa suaminya benar-benar pulang. Hamdan sendiri duduk dengan nikmat, menikmati kehangatan teh dan kehadiran seluruh anggota keluarga yang disayanginya. Besok kita akan membenahi semuanya. Sida, rumah ini akan kita perbaiki. Anak kita juga akan sekolah dengan baik. Aku tidak akan membiarkan kalian hidup susah lagi, kata Hamdan penuh keyakinan. Sida tercengang lalu tersenyum. Air matanya sudah kering, digantikan oleh harapan baru yang mulai tumbuh di hatinya. Dia menatap Hamdan yang kini sudah lebih berisi. Kulitnya pun putih bersih seolah mata terkena sinar matahari. Malam itu, Hamdan tidur di kasur tipis bersama istri dan anaknya. Dia memeluk mereka dengan erat, seolah tak ingin melepaskannya lagi. Di luar, suara jangkrik dan angin malam menemani mereka.
memberikan keheningan yang menenangkan setelah sekian lama mereka hidup dalam ketidakpastian. Dengan uang yang dia bawa, dia berencana memulai usaha di desanya, sesuatu yang bisa menghidupi keluarganya tanpa perlu merantau lagi. Tak ada lagi rasa takut akan masa depan, karena kini Hamdan sadar dia memiliki kesempatan untuk mengubah nasib keluarganya. Keesokan harinya, warga kampung gempar karena Hamdan sibuk mencari tanah dengan ukuran lumayan luas di pinggir jalan besar. Mereka semua tidak menyangka, setelah lama tidak ada kabar, hari ini Hamdan kembali dengan keadaan yang jauh lebih baik. Bahkan dia nekat membeli tanah untuk memulai usahanya, bukannya menyewa tanah seperti orang lain yang baru mulai merintis usaha. Dia berhasil menemukan tanah yang sesuai dengan keinginannya. Dia pun langsung membayar tunai tanpa banyak basa-basi. Sementara itu, Sida libur berjualan beberapa hari karena ia harus mencari tenaga tukang yang akan dipekerjakan untuk membangun bengkel. Ya, Hamdan memutuskan untuk membuka bengkel. Walau ia sendiri tidak punya kemampuan di bidang tersebut, dia akan mempekerjakan montir. Sementara dirinya bisa bersantai di warung Sida yang dibangun tidak jauh dari bengkel. Siang itu, Hamdan sedang duduk di depan bengkelnya, menyesap kopi hitam dari gelas kecil yang sudah hampir habis. Suara palu beradu dengan besi terdengar dari dalam bengkel, bercampur dengan bunyi mesin yang sedang diperbaiki oleh para pekerjanya. Usahanya kini telah berkembang pesat dalam beberapa bulan terakhir. Yang dulunya hanya bengkel kecil-kecilan dengan 1 atau 2 pelanggan setiap hari, kini bengkelnya ramai dikunjungi orang. Dia bahkan harus merekrut beberapa orang lagi untuk membantu karena permintaan yang terus meningkat. Bengkel itu berdiri kokoh di pinggir jalan utama, tempat strategis yang selalu dilewati banyak kendaraan. Plang besar dengan tulisan Bengkel Hamdan terlihat jelas dari kejauhan. Meski begitu, Hamdan belum puas dengan apa yang telah dicapainya. Uang yang berhasil dia dapatkan dari ritualnya di Bukit Keramat dulu memang sudah dimanfaatkan sebaik mungkin. Kini dia bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Sida dan anaknya hidup nyaman, tidak lagi khawatir tentang biaya untuk makan atau biaya sekolah. Akan tetapi, Hamdan masih ingin membangun usaha yang lebih besar lagi. Dia ingin semakin kaya, walau untuk itu ia harus melakukan beberapa pengorbanan lagi. Langit tampak mendung, sehingga Hamdan bangkit dari kursinya, hendak masuk ke dalam bengkel ketika matanya menangkap sosok yang tak asing di kejauhan. Seorang lelaki berjaket lusuh dengan rambut acak-acakan berjalan mendekat. Awalnya Hamdan mengernyit, merasa familiar dengan wajah tersebut, tapi ia masih belum yakin. Setelah semakin dekat lelaki itu, semakinlah jelas kenangan buruk yang kembali muncul di pikirannya. Ya, dia adalah teman lamanya, orang yang dulu pernah menipunya di Jawa, lelaki yang membawa Hamdan ke Pulau Jawa dengan janji pekerjaan besar. Namun kemudian ia merampas semua harta bendanya dan meninggalkan Hamdan menggelandang di kota asing. Hati Hamdan tiba-tiba terasa sesak. Kenangan pahit kembali mengusik. Anto tersenyum kecut saat ia sudah berada di depan bengkel. Hamdan, ikam luar biasa Mbak Untung, ujar orang usaha kamu ini sukses banar, katanya sambil sesekali melirik ke arah dalam bengkel. Anto memuji Hamdan yang luar biasa beruntung karena sudah memiliki usaha yang sukses dan mempekerjakan banyak orang. Hamdan menatapnya dengan mata yang tajam. Ia tidak langsung menjawab, membiarkan Anto berdiri dengan canggung di hadapannya. Setelah beberapa detik hening, Hamdan berbicara dengan suara masam. Bapak ikam ke sini. Temannya tertawa kecil, agak terdengar kaku karena tanggapan Hamdan yang kasar. Aku ke sini, gasan minta maaf. Dan waktu itu aku memang hilaf. Kananku gini susah banar. Makanya aku nekat. Hamdan tidak tergugah kalau mendengar Anto memberikan alasan dahulu menipunya karena terpaksa. Tidak mudah untuk memaafkan Anto yang sudah membuatnya hidup sengsara.
Kalau saja tidak ada Pak Darto, mungkin Hamdan sekarang masih menjadi gelandangan di Jakarta. Kayak ini Dan. Ikam, wah ini sudah sukses. Apa ada gawian kesanku? Hamdan hampir saja meludah ke tanah kala mendengar pertanyaan Anto. Dasar tidak tahu malu. Bisa-bisanya orang ini meminta pekerjaan pada orang yang dahulu sudah ditipunya habis-habisan. Dan kayak apa? Ikam tega kah melihat kawan kadaba isi gawian? Hamdan terdiam. Maaf yang terlontar dari mulut temannya terdengar setengah hati, hanya sekedar berbasa-basi. Terlebih lagi saat mata Anto menatap liar ke seliling bengkel, menilai setiap sudutnya, seakan mengukur seberapa banyak keuntungan yang telah Hamdan raih. Jadi setelah mencuri semua barangku habis-habisan, lalu meninggalkanku tanpa apa-apa, dan sekarang Ikam datang lagi, lalu meminta pekerjaan. Hamdan bicara perlahan, menjaga emosinya tetap terkendali meskipun hatinya menggelegar panas. Anto menunduk sejenak sebelum tersenyum miring. Ya, aku butuh bantuan Ikam. Dan aku tahu benar, Ikam orang yang baik. Hamdan menarik nafas dalam-dalam. Kalau boleh jujur, amarah di dadanya masih membara. Pengkhianatan temannya itu telah membuat kehidupannya porak-poranda. Ayo Ja, kita barelaan, ucap Hamdan akhirnya. Anto terkejut, matanya terbelalak sedikit. Mungkin ia tidak menyangka jika Hamdan benar-benar akan semudah itu melupakan masa lalu Ja. Sebelum dia bisa berucap lebih jauh, Hamdan melanjutkan. Mulai esok, Ikam sudah bisa begawi di sini. Tapi gaji yang Ikam dapat jelas kada sebanyak yang lain yang sudah lebih dulu begawi. Anto lekas-lekas mengangguk. Tentu saja dia bersedia, walau gajinya lebih rendah dibanding para pekerja Hamdan yang sudah terlebih dahulu bekerja di sana. Hamdan lalu memanggil salah satu pekerjanya yang sedang memperbaiki mesin motor di sudut bengkel. Ini kawan lamaku. Mulai besok dia bekerja di sini. Ajari dia apa yang perlu dilakukannya, ucap Hamdan kepada para pekerjanya. Pekerja yang bernama Wawan itu mengangguk tanpa banyak bertanya. Lalu ia mengajak Anto masuk ke dalam. Hamdan menatap punggung Anto yang berjalan menjauh darinya. Hamdan terus mengamati temannya bekerja dengan teliti. Dia tidak memberikan perlakuan istimewa, bahkan memperlakukan Anto sama seperti pekerja lainnya. Setiap tugas dijalankan dengan tegas. Anto tidak punya pilihan selain mengikuti aturan. Perlahan, Hamdan melihat bahwa temannya itu benar-benar berusaha menebus kesalahannya. Bengkel Hamdan semakin berkembang. Jumlah pelanggannya pun terus bertambah. Sampai suatu saat Hamdan memutuskan untuk membuka cabang bengkelnya di kota lain. Dia lalu memanggil Anto agar datang ke rumahnya malam itu. Ada hal penting yang ingin dibicaranya dengan Anto mengenai pengembangan bengkel. Setelah berbicara panjang lebar, Hamdan dan Anto tak sanggup lagi menahan kantuk. Hamdan menyuruh Anto agar ia menginap di rumahnya saja daripada pulang dalam keadaan mengantuk. Anto mengiyakan. Ia tidur dengan pulas malam itu. Tubuhnya serasa tenggelam dalam kasur empuk di kamar tamu rumah temannya. Suasana malam terasa tenang. Tak ada suara kecuali desiran angin yang sesekali menembus celah jendela kamar. Tiba-tiba saja di tengah tidurnya yang nyenyak, Anto mulai gelisah karena merasakan ada sesuatu yang mengganggu. Matanya memang tertutup, tetapi telinganya bisa menangkap suara pelan. Semakin lama semakin dekat, lalu berubah menjadi terbahak-bahak. Anto terbangun dengan cepat. Matanya langsung terbuka lebar. Nafasnya memburu. Suhu ruangan terasa lebih dingin dari seharusnya. Keringat dingin sudah membasahi dahinya. Suara tawa itu tidak hilang, malah terdengar semakin keras, seperti ada seseorang yang berdiri di samping tempat tidurnya. Dia segera menoleh ke kanan dan ke kiri, matanya mencari-cari sumber suara. Siapa itu? Serunya. Suaranya serak karena takut, tetapi tak ada siapapun di sana. Hanya ruangan yang kosong dan cahaya remang-remang dari lampu di luar jendela. Rasa tidak nyaman semakin menggerogoti pikirannya. Apalagi suara tawa itu terus terdengar, semakin menusuk, seakan-akan langsung di telinganya. Anto beranjak dari tempat tidur dengan panik. Dia mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan, kemudian melihat sosok bayangan besar di pojok kamar. Anto
langsung mematung. Bayangan itu perlahan bergerak mendekat. Sosoknya begitu besar, hampir menyentuh plafon kamar yang tinggi. Kulitnya hijau pekat kasar, seperti kulit kayu. Matanya menyala merah dalam kegelapan. Senyumannya lebar, penuh gigi runcing. Tampak jelas di bawah hidung besar yang mengeluarkan desah nafas berat berbau busuk. Mata Anto membelalak, tubuhnya gemetar hebat, kakinya kaku seolah menempel pada lantai, tak bisa bergerak sedikit pun. Dia ingin berteriak lagi, tapi suara yang tercekat di tenggorokan, suara yang terdengar seperti rintihan pelan yang tak mampu menembus dinding kamar. Sosok makhluk raksasa menyeramkan itu bertambah dekat, kini berada tepat di ujung tempat tidurnya. Lalu dalam sekejap, makhluk raksasa itu bergerak dengan kecepatan yang tak sebanding dengan ukurannya. Tangannya yang besar dengan kuku-kuku panjang yang tajam menjulur ke arah kaki Anto. Dalam kepanikannya, Anto mencoba menghindar dengan mundur ke belakang, tapi gerakannya terlalu lambat. Jari-jari makhluk raksasa itu berhasil menangkap kakinya, mencengkramnya dengan kuat. Jangan, jangan, lepaskan aku. Anto akhirnya berhasil mengeluarkan suara. Dia menendang-nendang dengan putus asa, namun cengkraman lawannya terlalu kuat. Tubuh Anto ditarik mendekat dengan mudahnya, seolah tak lebih dari boneka kain yang sudah tidak berdaya. Dalam hitungan detik, wajah hijau mengerikan itu tepat di depannya. Anto berteriak sejadi-jadinya saat ia merasakan jari-jari kasar mulai bergerak ke arah leher. Mata makhluk itu menyala semakin merah, nafasnya mengeluarkan bau busuk yang menusuk hidung. Anto mencoba melepaskan diri, tangan dan kakinya menendang-nendang ke segala arah, tetapi lawannya terlalu kuat. Kedua tangan makhluk itu sekarang sudah mencengkram lehernya dengan kekuatan yang luar biasa. Anto bisa merasakan tulang-tulang di lehernya mulai remuk di bawah tekanan jari seukuran pisang ambon itu. Udara di paru-parunya terhenti, matanya membelalak menahan sakit. Dalam satu gerakan cepat, makhluk itu memutar leher Anto. Bunyi tulang patah terdengar begitu keras memenuhi ruangan. Tubuh Anto langsung terkulai lemas, matanya masih terbuka lebar, tetapi nyawanya sudah pergi. Makhluk raksasa itu melepaskan cengkramannya, membiarkan tubuh Anto terjatuh ke lantai seperti boneka yang tidak bernyawa. Kamar tamu yang dihuni oleh Anto kembali sunyi. Sosok raksasa menyeramkan menghilang begitu saja, sementara tubuh Anto tetap tergeletak di sana dengan leher patah dan wajah membeku ketakutan. Tak ada seorang pun yang mendengar ceritanya malam itu. Bahkan Sida yang tidur di samping Hamdan tidak menyadari bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi hanya beberapa meter darinya. Pagi harinya, saat Hamdan terbangun lalu menuju kamar tamu, dia menemukan tubuh temannya tergeletak di lantai tak bergerak. Lehernya terlihat jelas patah, dengan posisi kepala yang terpelintir tidak wajar. Mata Anto masih terbuka lebar, menatap kosong ke arah langit-langit. Hamdan hanya bisa berdiri di ambang pintu, kaku, seolah tubuhnya tak lagi bisa digerakkan. Setelah beberapa detik yang terasa seperti seumur hidup, dia akhirnya bisa menarik nafas dan berteriak memanggil Sida, istrinya. Sida, Sida, cepat ke sini. Suaranya bergetar penuh kepanikan. Sida berlari dari arah dapur dengan tergesa-gesa. Begitu dia melihat kondisi Anto di lantai, ia langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan, mencoba menahan teriakan yang hampir keluar. Dia memandangi Hamdan dengan tatapan tak percaya, wajahnya pucat. Anto kenapa, Kak? Tanya Sida dengan suara bergetar. Aku kada tahu, jawab Hamdan lirik. Aku baru masuk dan dia sudah begini. Mereka berdua segera memanggil dokter dan ambulans. Tidak butuh waktu lama, rumah mereka sudah penuh dengan tetangga yang penasaran. Suasana menjadi riuh. Setiap orang bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di kamar tamu itu. Ambulans tiba dan tubuh Anto segera dibawa ke rumah sakit. Hamdan dan Sida mengikuti mobil ambulans dengan perasaan tak menentu. Pikiran istri Hamdan berputar-putar, mengingat kembali setiap detik malam sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi pada Anto? Mengapa ia meninggal dengan cara yang begitu mengerikan? Di rumah sakit, dokter memeriksa tubuh Anto dengan seksama. Setelah beberapa saat, seorang dokter mendekati Hamdan dan keluarganya. Wajahnya serius tapi tenang. Pak Hamdan, kata dokter itu, kami telah melakukan pemeriksaan
Dan sepertinya teman Anda terjatuh dari ranjang, lalu lehernya patah akibat benturan. Tidak ada tanda-tanda kekerasan yang lain. Hamdan memilih untuk menerima penjelasan dari dokter. Tak ada gunanya ia menggali lebih dalam sesuatu yang mungkin tidak pernah akan ia pahami. Anto pun segera dimakamkan. Pemakamannya dilakukan dengan cepat, lagi pula tidak ada yang berani mencari tahu lebih banyak tentang kematian Anto. Mereka semua segan pada sosok Hamdan yang kini sudah kaya raya dan tak pernah segan berbagi pada mereka semua. Hamdan berdiri di samping liang lahat, menyaksikan tanah mulai menutupi tubuh Anto. Terdengar isak tangis dari para kerabat Anto yang menangisi kepergian lelaki itu. Setelah prosesi pemakaman, Hamdan berinisiatif memberikan santunan kepada istri dan juga anak-anak Anto. Istri Anto yang masih dalam kondisi berduka menerima uang tersebut dengan wajah yang sebab, lalu ia berterima kasih atas segala kebaikan Hamdan. Hamdan tak banyak berkata-kata, ia hanya mengangguk, lalu sekali lagi mengungkapkan rasa dukanya. Seiring berjalannya waktu, usaha Hamdan justru semakin berkembang pesat. Para pelanggan terus berdatangan, bahkan dari luar kota. Bengkelnya yang awalnya hanya sebuah usaha kecil di pinggiran jalan kini telah tumbuh menjadi bengkel besar dengan cabang di berbagai kota besar. Hamdan sama sekali tidak terkejut dengan betapa cepatnya bisnisnya berkembang. Setiap hari ada saja proyek baru dan dia pun mulai mempercayakan beberapa bagian operasional bengkel kepada staf-stafnya yang kompeten. Dia juga membuka beberapa cabang bengkel lain di kota lain di Pulau Kalimantan. Semakin hari, namanya pun semakin dikenal di kalangan pengusaha bengkel mobil dan juga sepeda motor. Kendaraan yang rusak selalu saja berhasil diperbaiki di bengkelnya. Pelayanan yang ramah dan hasil kerja yang memuaskan membuat para pelanggan setia terus merekomendasikan bengkel milik Hamdan. Hamdan pun mulai dikenal sebagai salah satu pengusaha bengkel paling sukses di daerahnya. Tapi di balik semua itu ada gosip yang berhembus kencang mengenai kesuksesannya. Ada kabar tentang kematian tragis yang terus saja terjadi di bengkel milik Hamdan beredar dari mulut ke mulut. Konon, setiap 5 tahun sekali selalu saja ada karyawan yang meninggal dengan cara yang tidak wajar. Entah karena kecelakaan kerja, ada juga yang sakit parah. Kejadian ini membuat banyak orang mulai khawatir dan tidak nyaman, terutama para karyawan yang bekerja di sana. Pada awalnya, mereka hanya berbisik-bisik di belakang. Tak ada yang berani berbicara langsung pada Hamdan karena ia adalah seorang bos yang dermawan. Gaji yang ia berikan lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Hamdan juga tidak segan-segan membantu mereka yang membutuhkan. Akan tetapi, keanehan-keanehan ini terlalu mencolok untuk diabaikan begitu saja. Semakin banyak nyawa yang melayang di bengkelnya, semakin besar kecurigaan warga bahwa ada yang tidak beres di balik kesuksesan Hamdan. Di warung kopi dekat bengkel, percakapan tentang kematian para karyawan sering kali diungkit lagi. Masa iya? Setiap 5 tahun ada yang mati di situ, ujar seorang lelaki tua sambil menghirup kopi. Tidak masuk akal kalau itu cuma kebetulan. Ah, pasti ada sesuatu di sana, timpal seorang lainnya. Mungkin ada yang dia sembunyikan. Siapa tahu usahanya itu pakai pesugihan. Rumor-rumor tersebut pun mulai menyebar. Orang yang pada awalnya tidak terlalu peduli kini semakin waspada, apalagi cerita lama tentang Hamdan yang dulu sempat menghilang selama setahun kembali diungkit. Tetapi sebelum ada yang berani mengambil tindakan atau menyelidiki lebih lanjut, sebuah kabar mengejutkan menggemparkan seluruh kampung. Ya, Hamdan ditemukan meninggal mendadak. Sida, istrinya, menemukannya tergeletak di kamar tidur mereka. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat pasi, dan mata Hamdan terbuka lebar. Begitu pula mulutnya yang tergagak. Nafasnya tak lagi ada. Detak jantungnya pun sudah berhenti. Saat dokter datang dan memeriksa tubuhnya, diagnosa langsung diberikan. Hamdan terkena serangan jantung. Kematian Hamdan menambah kegemparan di antara warga.
Tidak ada yang menyangka bahwa sosok pengusaha sukses itu akan pergi secepat itu. Hamdan selama ini terlihat sehat dan bugar. Tidak ada tanda-tanda penyakit serius yang mengintai, tetapi kini tubuhnya terbujur kaku, tak bernyawa lagi. Sida menangis terseduh-seduh. Dia tidak pernah membayangkan jika Hamdan suaminya akan meninggalkannya begitu cepat. Semua rencana yang sudah mereka susun untuk masa depan seolah runtuh dalam sekejap. Pemakaman Hamdan dilakukan dengan segera. Sida dan anaknya terus menangis di pemakaman. Perempuan itu tahu segala macam tentang desas-desus suaminya yang beredar, tetapi dia pun tak peduli. Baginya, Hamdan adalah suaminya, seorang lelaki yang bekerja keras untuk keluarga. Semua harta dan kekayaan yang mereka miliki sekarang terasa hampa tanpa kehadiran Hamdan di sisinya. Dan sejak kepergian Hamdan, kehidupan Sida dan kedua anaknya berubah drastis. Semula mereka hidup dalam kemewahan, rumah besar, dan uang yang selalu mengalir. Tetapi perlahan-lahan satu persatu harta yang mereka miliki mulai terkikis. Mungkin karena dia tak ada lagi Hamdan yang mengurus usaha. Meskipun Sida mencoba mempertahankan bengkel miliknya tanpa kepemimpinan yang kuat, bengkel itu pun perlahan-lahan kehilangan para pelanggan. Sida mengakui jika dirinya memang tidak memiliki kemampuan berbisnis seperti suaminya, sehingga dengan cepat usaha bengkel itu pun mulai mengalami kemunduran. Awalnya, Sida berpikir jika ia bisa bangkit. Dia mencoba meminta bantuan kepada rekan bisnis suaminya, berharap bisa menyelamatkan bengkel yang menjadi sumber kehidupan keluarganya. Tetapi tidak ada yang benar-benar ingin membantu. Orang-orang yang dulunya mendekati Hamdan kini mulai menjauh. Bengkel Hamdan akhirnya tutup, meninggalkan hutang yang menumpuk dan keadaan ekonomi keluarga yang semakin terpuruk. Dalam waktu setahun, rumah besar mereka terpaksa dijual. Awalnya, Sida hanya menjual barang-barang mewah di dalam rumah, furnitur mahal, perhiasan, bahkan kendaraan yang mereka miliki. Tetapi semua itu hanya cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari dan membayar sebagian hutang. Ketika tak ada lagi yang tersisa, Sida terpaksa harus menjual rumah mereka. Dia lalu pindah ke rumah kecil di pinggiran kota bersama kedua anaknya. Kehidupan yang dulu serba mewah kini berbalik total. Anak-anak yang sebelumnya selalu dimanjakan segala keinginan mereka sekarang harus berjuang untuk bertahan hidup dengan seadanya. Mereka bahkan seringkali kelaparan, hanya makan apa yang bisa Sida dapatkan dengan uang yang tersisa dari penjualan barang-barang terakhir mereka. Setiap malam, di rumah sempit itu, Sida duduk di depan pintu, memandang kosong ke arah jalanan. Wajahnya yang dulu cerah kini tampak lesu dan penuh guratan kelelahan. Tubuhnya yang dulunya gemuk kini semakin kurus, tulang-tulang pipinya menonjol dan kulitnya pucat. Batuk-batuk kecil sering terdengar dari kerongkongannya, tanda bahwa tubuhnya mulai rapuh dan penyakit mulai menggerogoti kesehatannya. Dia sebenarnya ingin berjualan nasi kuning lagi, tetapi entah kenapa dagangannya selalu saja berakhir basi, sehingga Sida memutuskan untuk berhenti berjualan. "Mah, kita makan apa besok?" tanya anak sulungnya dengan suara yang pelan. Sida terdiam, matanya berkaca-kaca, tapi tidak ingin anak-anaknya melihat air matanya. Uang yang tersisa di sakunya saat ini hanya cukup untuk membeli sedikit makanan, mungkin hanya cukup untuk sehari dua hari. Setelah itu, entah bagaimana mereka bisa bertahan. Usaha apapun yang dicoba Sida tidak pernah berhasil. Tanpa keahlian, tanpa modal, setiap usaha kecil yang dijalankan berakhir gagal. Orang-orang di sekitaran pun mulai menjauh. Tak ada lagi rasa simpati atau bantuan yang datang. Hari demi hari, kondisi kesehatan Sida pun semakin memburuk. Batuknya semakin parah, nafasnya semakin sesak. Meskipun sedang sakit, Sida tak pernah pergi ke rumah sakit. Ya, mereka tak punya uang untuk biaya berobat. Jadi Sida hanya berbaring di kasur tipis yang ada di ruang tengah rumah kecil mereka, menahan rasa sakit yang semakin terasa menyiksa. Suatu pagi, ketika sang anak bungsu berlari mendekati ibunya yang terbaring di kasur, dia menggoyang-goyangkan tubuh Sida. "Ma, bangun ma,"
Bangun, suaranya pelan penuh harap, namun tubuh Sida tidak bergerak lagi. Wajahnya yang pucat kini sudah dingin, matanya terpejam rapat, nafasnya sudah tak ada lagi. Karena mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, anak sulung Sida akhirnya berlari ke rumah tetangga untuk meminta bantuan. Beberapa tetangga yang merasa iba pun segera datang, membantu mengurus jenazah Sida. Mereka menggalang sedikit dana untuk menguburkan Sida di pemakaman kampung tanpa biaya lebih. Setelah kepergian Sida, nasib kedua anaknya semakin terpuruk. Mereka yang dulunya hidup dalam kenyamanan, kini harus berjuang sendiri. Tidak ada yang mengasuh mereka, apalagi memberikan mereka makan. Dalam usia yang masih muda, mereka terpaksa harus menjadi pemulung, mengais sampah di jalanan untuk mendapatkan sedikit uang. Setiap hari, mereka berjalan dengan karung di pundak, memungut apa saja yang bisa dijual, plastik bekas, botol, atau apapun yang bisa menghasilkan uang. Mereka tidur di mana saja, di sudut-sudut kota, di emperan toko, atau di bawah jembatan. Mereka bertahan hidup dengan sisa-sisa makanan yang mereka temukan di jalanan atau belas kasihan orang-orang yang kadang memberikan mereka nasi bungkus. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Kenanga Kinasih selalu menarik untuk disimak dan benar ya. Asik banget alurnya. Bagaimana seorang Hamdan yang ditipu mentah-mentah sama Anto. Dia ngeselin banget sih Anto ya. Ngajak merantau sampai di rantau dicuri tas temennya itu, duitnya semua diambil. Aduh ngeselin banget bener-bener. Dan tapi di sini akhirnya Hamdan tapi hidup menggelandang itu perih banget ya teman-teman ya. Tapi ya itulah akhirnya bertemu orang, diberikan jalan, akhirnya bisa banyak uang dari pesugihan. Ini seperti pesugihan ya. Kembali ke kampung menjalani kehidupan bersama Sida istrinya yang sudah menanti. Di situ momennya juga aduh dramatis banget ya. Sampai akhirnya membangun suatu usaha bengkel Hamdan. Di sini yang saya ngeselin Anton pede banget balik lagi gitu. Pede banget balik lagi minta kerjaan udah gitu Hamdan, tapi di sini agak plotis ya. Hamdan nerima udah kesel juga ternyata Hamdan menerima Anto itu sebagai tumbal, sebagai tumbal dari pesugihan. Dan tapi ya di sini ya tidak ada pesta yang tidak berakhir. Pesugihan tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang baik sampai selesai. Seandainya ada baiknya itu hanya di awal, akhirnya pasti tragis seperti yang dialami oleh Hamdan. Pada akhirnya semua hancur. Semua hancur, apa yang sudah dia dapat hancur, bahkan bukan hanya apa yang dia sudah dapat, tapi harta yang sebelumnya dia punya ya kan. Dan yang paling berharga jelas istrinya dan anak-anaknya. Di sini istrinya meninggal dunia, anak-anaknya juga hidup menggelandang karena sudah tidak ada orang tuanya. Ya, luar biasa sekali kisahnya Kenanga Kinasih, apalagi kisah dari Kalimantan. Selalu saja menarik untuk disimak. Ini keren, salah satu kisah terkeren yang pernah saya bawakan. Dan terima kasih kepada Kenanga Kinasih atas kisah-kisah luar biasa yang ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga ada hikmah baik yang bisa kita ambil dalam kisah barusan ya teman-teman ya. Mari kita buang yang buruk-buruknya dan diambil yang baik-baiknya saja. Bagaimana ini semua tentang perjuangan hidup dan keyakinan untuk sukses. Tapi jangan pernah mengambil cara instan seperti Hamdan tadi. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan silakan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang belum subscribe, ayo dong diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, dari pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini dan bebas. Dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja pokoknya ya.
Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.